Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Iham Gen. Kali ini Iham Gen akan menceritakan sebuah film lagi ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, mungkin langsung saja kita ke videonya. Di sini di awal video ini kita diperlihatkan dengan seorang wanita pengacara. Wanita tersebut bernama Lauji. Di mana Lauji ini adalah seorang pengacara kondang gitu ya. Oke, jadi dia di sini Lauji ini ketika sedang makan malam, dia ditanya sama bosnya kenapa dia selalu saja menjomblo. Si Lauji pun menjawab dia pernah jatuh cinta, namun disakiti oleh pasangannya gitu ya, sampai dia akhirnya memutuskan untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal positif hingga dia akhirnya bisa menjadi pengacara hebat gitu ya. Sampai sepulangnya di rumah, dia di sini melihat sebuah tayangan di televisi tentang seorang karyawan, bukan karyawan ya, pemilik ya apa ya nama bahasanya, pembuat film animasi lah gitu, terkenal di daerah Cina gitu, sedang meninggal dunia. Sedangkan si Lauji ini adalah seorang yang senang sekali menonton animasinya di waktu kecil. Di sini si Lauji pun menyempatkan diri ya datang ke pameran si pembuat film tersebut. Tanpa sengaja dia di sini melihat sebuah buku harian, yang dimana buku harian itu adalah buku harian masa SMA-nya. Di sini dia coba untuk mengambilnya tapi dilarang oleh petugas, dan petugas pun menanyakan tentang KTP apakah benar nama dia adalah Lauji gitu ya. Sambil menunggu, dia di sini pun teringat kembali kenangan masa lalunya. Disinilah cerita awal bermulai gitu ya. Dia teringat kepada tahun 1998, dimana waktu itu usianya masih belia gitu ya, bukan belia, masih anak-anak gitu ya. Dia di sini dikabarkan mendapat telepon gitu ya tentang bahwa orang tuanya sedang meninggal dunia gitu ya, sama ayah si Lauji ini. Dia pun akhirnya pergi ke pemakaman bersama keluarga dan tetangganya untuk memakamkan ayahnya. Sepulangnya dari pemakaman, di sini terlihatlah kesedihan antara Lauji dan ibunya. Sampai suatu ketika dia bertamu ke sebuah acara undangan gitu. Si Lauji pun masih saja bersedih karena telah kepergian bapaknya. Dia di sini duduk di teras dan didatangi sebuah laki-laki, anak kecil juga, yang tidak lain laki-laki adalah Chang Huainan gitu ya, nama laki-laki tersebut. Ya, di sini ibunya pun sempat menuntut ya kepada ibunya Chang Huainan tersebut bahwa Chang Huainan ini tidak bertanggung jawab atas kematian bapaknya. Sedangkan Chang Huainan ini adalah pemilik perusahaan di mana tempat bapaknya bekerja dan mengalami kecelakaan kerja. Karena saking marahnya, di sini ibunya pun menarik Lauji untuk pulang dan Lauji pun menangis. Ya, biasa seperti anak-anak lah. Di sini scene beralih kembali kepada tahun 2008 dan mereka pun sudah beranjak SMA gitu ya. Lauji ini termasuk murid yang lumayan pintar lah gitu ya di sekolahnya, karena dia rata-rata itu mendapat nilai ya termasuk 10 besar lah di sekolahnya. Tapi tiba-tiba nama dia dicoret dan diganti karena ada seorang murid baru yang pindah ke sekolah tersebut. Tidak lain, murid baru tersebut adalah Chang Huainan gitu. Dimana Chang Huainan ini adalah temannya dia ketemu waktu masih kecil dulu. Dan si Lauji pun kembali teringat akan kenangan-kenangan itu. Di sini si Chang Huainan pun tumbuh dewasa menjadi seorang pria yang sangat tampan gitu ya. Semua wanita pun tertuju kepadanya gitu ya. Anjay, namanya cowok tampan gitu ya, sudah pastilah wanita senang-senang melihatnya. Di sini si Lauji pun terus saja penasaran dengan Chang Huainan. Iya, namanya juga lama nggak ketemu ya. Tiba-tiba ketemu sudah SMA aja gitu, pasti dia penasaran gitu ya. Di sini Chang Huainan pun sempat melirik ke arah Lauji dan Lauji pun bersembunyi. Ketika bertatapan pun si Lauji di sini tidak dapat mengalihkan pandangannya kepada Chang Huainan. Ya, namanya mungkin ini yang dinamakan kecinta pertama kali ya. Jadi setiap kegiatan apapun Chang Huainan itu diikuti oleh Lauji. Karena Chang Huainan ini selain daripada kaya, ganteng, juga pintar gitu ya. Anjay, perfect banget ya jadi laki-laki. Sini beralih kembali kemana si Lauji ini menuliskan sebuah kata-kata di sebuah atas gedung sekolah gitu ya. Tanpa sengaja setelah dia menuliskan kata-kata, tiba-tiba Chang Huainan pun datang dan membalaskan kata-kata tersebut. Sini melihat kata-kata dia dibalas oleh Chang Huainan, dia pun bangga gitu ya, senang gitu nah. Oh, karena bahwasanya Chang Huainan ini membalas kata-kata yang dibuat di tembok atas gedung sekolah. Pokoknya apapun kegiatan Chang Huainan selalu saja diikuti oleh si Lauji ini. Sampai sini si Lauji pun ingin berniat belajar bermain piano gitu ya. Sepulang sekolah, mau pokoknya dalam kegiatan apapun, si Lauji ini terus saja terpandang kepada Chang Huainan. Sampai suatu ketika hujan di sekolahnya dan si Lauji ini pun keluar dari kelas gitu ya, menuju atas gedung sekolah. Dia melihat tulisan-tulisan dia yang dibalas oleh Chang Huainan itu terhapus semua.
Dan di sisi lain pun di sini Chang Huainan pun juga datang ke atas gedung sekolah tersebut untuk melihat tulisan-tulisan itu, dan tulisan-tulisan itu pun sudah tidak ada lagi juga. Disitulah mereka berdua sini bersedih. Luar biasa ya, cinta mereka ini cinta dalam diam, anjay. Sepulang lagi ke bangkunya, balik lagi ke bangkunya, di sini si Lauji pun bingung karena buku hariannya hilang. Yang pencurinya itu adalah cewek ini ya, dimana cewek itu adalah seorang primadona sekolah. Berat sekali bukan ujian si Lauji yang dilawan ini seorang primadona di sekolah, sudah cantik juga kaya gitu ya. Di sini akhirnya si Lauji pun karena mungkin kecewa dengan Chang Huainan sudah mendapatkan pacar baru, akhirnya di sini mengalihkan pandangannya untuk fokus belajar gitu ya. Jadi kesehariannya dirubahnya dengan belajar, terus saja belajar, dan dia pun mendapatkan nilai yang bagus. Dia selalu belajar, berolahraga, belajar, pokoknya kesehariannya selalu saja begitu hingga akhirnya dia mendapatkan peringkat 1 gitu ya. Si Lauji bukan main, bukan. Ini hal positifnya ya. Dia yang biasanya jatuh cinta mendapatkan nilai jelek, setelah dia mengubah pandangannya tentang cinta lalu dia mengakhirkan untuk fokus belajar, akhirnya dia mendapat juara 1 di sekolahnya. Dia di sini sempat berpidato. Ya mungkin tradisinya di Cina ini ya, bagi yang juara 1 itu dia diperbolehkan berpidato. Dalam pidatonya dia menyampaikan kepada teman-temannya bahwa kita harus tetap semangat apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kehidupan kita, ataupun secara ekonomi, secara ya apapun lah intinya gitu ya. Sampai di sini dia sempat menuliskan kata-kata lagi, tapi kali ini diukirnya menggunakan paku biar abadi gitu ya. Di sini beralih lagi scene ke dimana pada tahun 2012 gitu. Waduh, kiamat dong 2012. Di sini mereka pun sudah beranjak dewasa, di mana mereka semua sudah lulus SMA gitu ya. Dan tanpa sengaja di sini ketika Chang Huainan sedang acting gitu, tiba-tiba Lauji datang bersepeda. Ternyata itu adalah skenario sendiri yang dibuat oleh si Chang Huainan biar ketemu si Lauji, tapi Lauji pun beralih arah gitu dan tidak menghiraukannya. Dia pun akhirnya balik ke kos gitu. Sesampainya di kos, dia di sini melihat temannya sedang berantem dengan pacarnya, dan temannya itu pun putus dengan pacarnya gitu ya. Temannya ini pun memilih akhirnya menangis gitu ya. Karena kasihan setelah sekian lama menangis, di sini si Lauji pun memanggil temannya gitu ya. Ya mungkin bosan juga kali ya lihat teman menangis, kasihan gitu kan. Akhirnya temannya itu pun turun ke bawah gitu ya karena dipanggil oleh Lauji, dan Lauji mengatakan, kenapa kamu harus mengalami jatuh cinta gitu ya, sedangkan itu membuatmu menangis. Temannya si Lauji menjawab pun, kamu gak akan pernah merasakan, nah kalau kamu tidak akan pernah merasakannya jika kamu belum pernah jatuh cinta gitu ya. Di sini scene beralih kembali ke mana si Lauji ini sedang di kampus dan dia dipanggil oleh salah satu juga mahasiswa gitu ya. Dan tidak lain mahasiswa tersebut adalah temannya Chang Huainan. Di sini mereka pun mengobrol, terlihat sangat akrab gitu ya, dan mengaku sama-sama satu SMA yang sama. Tapi si Lauji pun pura-pura lupa bahwa dia pernah satu SMA dengan Chang Huainan. Mungkin dia pikir ini cuman ya mungkin Chang Huainan tidak terkenal lah, padahal dia pun sudah kenal gitu ya. Tapi ya namanya cewek gitu ya, udah pastilah ada ya jaga-jaga image gitulah ya kan. Di sini dia terlihat akrab sekali gitu ya, dimana dari cara makan dia pun sama gitu ya, karena kebiasaan si Lauji ini kan mengikuti cara makannya si Chang Huainan. Di sini sampai di kampus pun dimanapun sesekali si Lauji pun terus saja mengalihkan pandangan kepada si Chang Huainan. Ya mungkin karena sering lirik-lirikan gitu ya, akhirnya mereka berdua pun dipanggil oleh sang dosen untuk maju ke depan. Dia di sini dipanggil untuk menjelaskan tentang hukum gitu ya, namanya juga mahasiswa hukum gitu ya. Jadi tentang sebuah perusahaan dan korban gitu ya, dan karyawan gitu. Jadi di sini Lauji pun menjelaskan tentang hak-hak karyawan kepada perusahaan dan apa-apa juga hak perusahaan kepada karyawan. Saat dia menceritakan itu, menjelaskan itu, dia teringat kembali ke masa kecilnya di mana ayahnya itu telah meninggal tapi tidak ada tanggung jawab dari perusahaan. Sedangkan ayahnya itu adalah seorang pekerja gitu, dan meninggalnya pun dalam kondisi bekerja, maksudnya kecelakaan kerja gitu ya. Dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh si Lauji ini, Chang Huainan pun kagum kepadanya. Dan Chang Huainan mengatakan bahwa dia setuju dengan tuntutan si Lauji. Sini semua orang pun bertepuk tangan kepadanya gitu. Sepulangnya kuliah, si Lauji ini pun kembali lagi bekerja kemana hari-harinya biasa. Dia bekerja di salah satu warung mie ayam gitu ya di daerah Cina. Tanpa sengaja saat dia bekerja, tiba-tiba si Chang Huainan datang ke arahnya. Dia pun sempat malu gitu ya, tapi dalam hati dia pikir ngapain malu, kan bukan pacar juga, bukan juga gebetan gitu.
Di sini dengan tersipu malunya si Chang Huainan pun pura-pura mengalihkan pandangan gitu ya, agar tidak menatap si Lauji. Saat Chang Huainan makan pun sini si Lauji sesekali sambil melirik Chang Huainan, dan dia terlihat sangat senang gitu ya. Ya bagaimana tidak senang, orang laki-laki itu laki-laki yang disenanginya sejak kecil gitu. Ya sampai tiba saatnya di sini mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk mengobrol berdua dan berbincang-bincang. Sampai akhirnya tiba waktunya pulang kerja, si Chang Huainan pun masih mengikuti si Lauji gitu ya. Ya niat mendatangi tadi ya tidak lain untuk menunggu Lauji pulang sambil mengantarkannya gitu ya. Di perjalanan mereka terus saja mengobrol tentang berapa penghasilan gitu. Si Chang Huainan sempat mengatakan kepada Lauji bahwa kamu tidak cocok kerja seperti itu gitu ya, karena penghasilannya kecil dan kerjanya capek. Ya si Lauji pun menjawabnya gitu ya, inilah yang dia mampu dilakukan oleh orang sepertiku yang itu bukan orang kaya gitu ya. Ya di sini sambil terduduk mereka pun mengobrol ke masa lalu gitu ya, mungkin sebuah kenangan-kenangan gitu lah di masa-masa SMA. Sampai seketika di situ si Chang Huainan memperlihatkan tentang film kartun animasi. Apakah Lauji waktu dulu kecilnya senang menonton animasi? Si Lauji pun menjawab tidak gitu ya. Dan topik mereka pun terus saja berlanjut ke arah pacar ya, namanya sudah duduk berduaan lah, pasti yang dibahas itu pun panjang dan lebar tentunya ya. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya di sini mereka berdua pulang. Scene berpindah kemana kepada keesokan harinya, si Lauji mendapat SMS dari Chang Huainan. Chang Huainan mengatakan di manakah si Lauji gitu ya, apakah dia di kampus atau sedang di kos asrama gitu ya. Si Lauji mengatakan bahwa dia sedang menunggu di depan kampus. Ya berbohonglah kepada Chang Huainan karena biar dijemput si Chang Huainan. Ya saat hujan-hujan pun di sini si Lauji rela keluar kos gitu ya demi menunggu di depan kampus. Padahal dia hendak ngapa-ngapain, bukan jadwalnya kuliah, tapi dia tetap saja keluar dan menunggu di gerbang kampus. Seakan-akan itu dia pulang kuliah gitu ya. Di sini dia menunggu lumayan lama waktu hujan gitu kan. Ya orang-orang sudah pada nggak ada. Di sini si Lauji pun sempat pasrah gitu ya. Anjay, ini kalau aku jadi Chang Huainan nih, tidak nyampe dia nunggu 5 menit pun tidak nyampe, pasti sudah aku jemput. Setelah lama menunggu, ketika hari sudah mulai sore, di sini Chang Huainan akhirnya pun tiba, dan tibalah juga senyum di wajah si Lauji gitu ya. Anjay. Jadi ya film ini tuh menceritakan ya mereka berdua ini padahal sudah dalam hati itu sama-sama suka, tapi masih saja rasa gengsi itu begitu besar hingga mereka pun ya begitulah ya, namanya anak muda mungkin ya. Scene beralih kembali kemana di sini kita diperlihatkan dengan Chang Huainan, Lauji dan beserta teman-temannya sedang asik menaiki sepeda gitu ya. Di sini mereka ke sebuah tempat wisata gitu. Anjay, sambil ngeplok dia. Di sini terlihat sekali kebahagiaan di antara mereka ya. Ya itulah ya perjalanan si Lauji dan Chang Huainan. Di sini mereka pun belum jadian ya, posisinya hanya saja masih berteman. Ketika waktunya pulang malam hari pun di sini Chang Huainan terlihat sangat perhatian kepada Lauji, dimana ketika Lauji tidur di dalam bus dan kepalanya itu menyentuh kaca, Chang Huainan pun segera mengandalkan tangannya gitu ya untuk supaya kepala Lauji tidak menyentuh kaca. Di sini mereka sempat mengobrol kembali gitu ya, dan Chang Huainan di sini memutuskan untuk menembak si Lauji, dan si Lauji pun menerimanya. Ya tanda terima itu dengan ya berpegangan tangan gitu lah ya. Anjay, bukan mainnya, anak muda. Tiba scene beralih kepada keesokan harinya ketika mereka sudah mulai berpacaran. Di sini terlihat sekali kebahagiaan di wajah si Lauji. Ya bagaimana tidak bahagia ya, sedangkan Chang Huainan ini adalah laki-laki yang diincarnya sejak SMA. Di sini apapun kegiatan si Lauji, Chang Huainan pun selalu menemaninya, mau dia dalam saat sedang keadaan bekerja, kuliah ya dan sebagainya lah. Tiba waktunya di sini si Lauji ketika ingin pulang ke rumah, tanpa disadari oleh Lauji ternyata Chang Huainan pun juga ikut ya. Ya terlihat senyum di wajah si Lauji ya karena Chang Huainan ikut. Chang Huainan mengatakan, aku tidak ingin melihat pacarku kenapa-napa, makanya aku akan mengikutinya. So sweet sekali ya, sudah ganteng, tampan dan kaya. Dan setibanya di rumah di sini si Lauji pun bertemu dengan sang ibunya. Sang ibunya pun menyuruh untuk berdoa kepada sang ayahnya ya.
pada almarhum gitulah. Di sini si Lauji pun mendapat SMS kembali dari Chang Huainan bahwa ingin mengatakan kalau dia besok harus bertemu di stasiun karena ada sebuah janji gitu ya. Si Lauji pun mengiyakannya. Tiba keesokan harinya, di sini ternyata Chang Huainan ini mengajak si Lauji kembali ke sekolah SMA-nya dulu. Ya, si Lauji pun mengatakan bahwa dia tidak punya baju sekolah dan tidak pula lupa juga Chang Huainan pun membawakannya. Mereka di sini mengulang kembali kenangan-kenangan masa SMA dulu, di mana mereka sudah saling suka, tapi mereka ya gengsi lah gitu, biasalah. Sampai ketika di suatu atas gedung sekolah di sini, si Lauji pun sempat menutupi ukirannya dulu itu gitu ya. Ya karena malu lah, mungkin ketahuan sudah jatuh cinta dari lama gitu kan. Sedangkan si Lauji masih gengsi sampai sekarang. Mereka di atas gedung mengobrol dan sambil baring-baringan, anjay, ngobrol sambil baring-baringan dan menceritakan tentang masa depan, bahwa mereka ingin menikah nantinya dan sebagainya lah gitu. Ya karena sudah kelamaan mengobrol, namanya laki-laki dan perempuan sudah saling tatap-tatapan, apa yang terjadi ya sudah kita tidak ragukan lagi. Sudah pastilah adegan adu bibir antara Lauji dan Chang Huainan. Terlihat di dalam ciuman itu ya begitu mesra dan begitu lengket dengan bunyi. Setelah selesai berpelukan, di sini si Chang Huainan dan Lauji ini terlihat sangat bahagia sekali dan berjanji akan bersama terus untuk selama-lamanya. Tiba waktu malam harinya, di sini si Lauji pun mengingat kembali kenangan masa SMA dengan si Chang Huainan. Ya, di sini dia terus saja memandangi foto Chang Huainan gitu ya. Sampai suatu ketika dia mendapat SMS dari Chang Huainan. Chang Huainan berjanji akan menunggunya di stasiun nanti ketika dia pulang dari rumah ibunya. Tapi kabar mengejutkan datang dari Chang Huainan, di mana Chang Huainan mengatakan kepada Lauji bahwa dia tidak bisa datang dan dia tidak bisa berjumpa si Lauji lagi. Di sini terlihat sekali kesedihan di wajah si Lauji yang beberapa hari ini senang terus gembira bersama Chang Huainan. Tiba-tiba Chang Huainan pergi meninggalkannya. Si Lauji pun terus berusaha untuk menelpon dan menghubungi Chang Huainan gitu ya, tapi tetap saja tidak ada jawaban dan Lauji pun terus saja bersedih dan menangis di hari-hari Chang Huainan meninggalkannya gitu ya. Apalagi setelah dia mengetahui ternyata Chang Huainan ini sedang dalam masalah, yaitu masalah ibunya sedang sakit. Dan betapa terkejutnya si Lauji saat ingin mendatangi ke rumah sakit, ternyata Chang Huainan sudah punya cewek teman sekolahnya juga, yaitu primadona sekolah tadi ya. Di sini mereka berdua sempat mengobrol gitu. Si pacarnya si Lauji ini menjelaskan bahwa dialah yang mendapatkan Lauji dan dialah yang mengambil buku harian si Lauji. Ya, begitulah. Di sini Lauji pun mendengar kabar itu sangat kaget gitu ya. Ya, dia perempuan primadona ini pun menjelaskan juga agar dia menjauh-jauh dari Chang Huainan. Mendengar perkataan itu, si Lauji pun bertambah sakit hatinya dan seketika itu juga si Lauji ini bertambahlah kesedihannya gitu ya. Ya bagaimana tidak sedih ya, baru saja dibuat bahagia oleh Chang Huainan, tiba-tiba si Lauji ini ditinggalkan begitu saja oleh Chang Huainan. Sini berganti kembali, di mana buku harian si Lauji ini sudah bisa dikembalikan kepada Lauji karena ketahuan si Lauji lah pemilik asli daripada buku harian tersebut. Ketika Lauji membuka buku harian tersebut pun dia terkejut, ternyata selama ini si Chang Huainan ini mengikuti terus apapun kegiatan si Lauji, dan dia pun sudah tahu ya kalau ternyata si Lauji ini mencintai Chang Huainan sejak dia SMA gitu. Jadi di buku itu pun Chang Huainan menjelaskan gitu ya bahwa dia selama ini telah mencari-cari Lauji, makanya dia masuk ke kampus yang sama, mengikuti Lauji kemana Lauji bekerja, dan hari-harinya pun juga selalu teringat tentang Lauji. Dia pun menggalau sebetulnya meninggalkan Lauji. Tapi Chang Huainan ini merasa dirinya tidak pantas untuk Lauji, makanya dia memilih untuk meninggalkan Lauji. Chang Huainan di sini pun meminta agar bisa dapat kesempatan kedua gitu ya. Di dalam buku harian itu pun si Chang Huainan menjelaskan bahwa sesekali dia sudah tahu dan sudah pernah melihat Lauji ini di kafe dan dimanapun berada. Sedangkan si Chang Huainan ini merasa tidak pantas karena dia sekarang hanyalah pekerja kurir JNT gitu ya. Saking merasa tidak pantasnya, maka dia tidak berani menemui si Lauji. Sampai suatu ketika mendengar ada pameran film anime itu pun akhirnya si Chang Huainan memutuskan untuk menaruh buku harian si Lauji itu di dalam pameran itu ya kan, berharap si Lauji ini membacanya gitu. Dan dalam buku itu dituliskan bahwasanya jika si Lauji membacanya
agar si Lauji ini mau menunggunya di depan pintu pameran itu, karena si Chang Huairan ini berjanji akan datang. Dan di sini pun scene berubah ketika si Lauji ini menunggu, tiba-tiba Chang Huairan datang gitu ya. Mereka pun di sini hanya bisa saling berpandang-pandangan tanpa sepatah kata pun. Sini tangis bahagia pun terlihat di antara mereka berdua, dan si Lauji mengatakan bahwa dia siap menerima apapun keadaan Chang Huairan gitu ya, karena yang dia harapkan selama ini itu hanyalah Chang Huairan, bukan harta ataupun apa-apanya. Akhirnya mereka di sini pun bisa hidup berdua dan berbahagia gitu ya. Dan scene pun selesai gitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, namanya sudah jodoh itu tidak akan lari kemana gitu ya. Walaupun kesedihan sempat sama orang lain dan bagaimanapun akhir ceritanya, namanya jodoh itu sudah pasti akan bersama. Jadi para jomblo-jomblo harap bersabar gitu ya. Oke.